Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang sedikit Superlab EJRP. Bisa kita bilang ini adalah Superlab kecil-kecilan tentang EJRP yang nantinya saya akan membuat dua part. Yang pertama untuk konfigurasi, yang kedua explanation atau penjelasan. Yang pertama kita ada fitur 1, kita hanya mengkonfigurasikan IP address dan unequal load balancing yang bertujuan ke IP 4.4 atau 4.5 45.45 atau dan 5.5.5. Dan di router 2 kita mengkonfigurasikan release tribute karena kita memiliki dua routing protokol berbeda, ada RIP dan EJRP. Dan juga di router 3 seharusnya kita mengkonfigurasikan release tribute karena kita memiliki dua routing protokol yang berbeda, OSPF dan EJRP. Dan di router 4 kita hanya mengkonfigurasi authentication interface yang mengarah ke router 5. Dan sama di router 5 juga kita hanya mengkonfigurasi authentication interface yang mengarah ke router 4 dan mengkonfigurasikan summary address default route. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke router 1 untuk mengkonfigurasikan IP address terlebih dahulu dan mengatur tes networknya. Interface E0/0 enable konfigurasi terminal. Nah, interface E0/0 no shutdown IP address 12.12.12.1 255.255.255.248. Kita menggunakan /29. Enter. Kemudian yang mengarah ke PCA, interface E0/2 no shutdown IP address 192.168.1.1 255.255.255.252. Kemudian interface yang mengarah ke bawah atau ke router 3, interface E0/0 no shutdown IP address 13.13.13.1 255.255.255.248. Kemudian kita tambahkan interface loopback-nya, interface loopback 0 IP address 1.1.1.1 255.255.255.255 menggunakan /32. Kemudian setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah semua IP address sudah masuk ke router kita. Do show IP interface brief. Yang mengarah ke PC sudah, yang mengarah ke router belum. Interface E0/1 no shutdown IP address 12.12.12.1 255.255.255.248. Kita cek lagi do show IP interface brief. Nah, sudah masuk. Kemudian kita mengadvertise ke router EJRP menggunakan AS number 123 network 13.13.13.1. Kemudian broadcastnya 0.0.0.7. 7 ini adalah broadcast dari /29. Dan kemudian network 12.12.12.1 0.0.0.7 sama kita menggunakan /29. Kemudian network 192.168.1.1.0.0.3 kita menggunakan /30. Kemudian network
1 tik 1 tik 1 tik 1 sertifikat mas 0 tik 0 tik 0, karena adalah single IP ataupun menggunakan /32. Kemudian kita lanjut ke filter 2, enable konfigurasi terminal. Filter 2 kita sini memiliki router atau dynamic routing protokol lain, ada RIP dan juga ada EJRP. Dan kita konfigurasi dulu IP addressnya. Interface 0/0 0 shutdown, IP address 12 zig 2, IP yang mengarah ke router 1 248. Kemudian IP yang mengarah ke router 4, interface 0/1 0 shutdown, IP address 24 tik 1 255 248. Kemudian kita masukin IP loopback-nya, interface loopback 0, IP address 2.2.2.255. Kemudian kita juga memiliki loopback 0 1 2 3 4. Kita memiliki interface loopback 0 sampai 4. Jadi interface loopback 1, IP address 20 tik 10 255 karena kita menggunakan /32 atau IP tunggal. Interface loopback 2, IP address 20 tik 20 255. Kemudian interface loopback 3, IP address 20 titik 30 255. Interface loopback 4, IP address 20 titik 40 255. Kita cek terlebih dahulu apakah interface atau IP sudah masuk ke dalam interface-nya. Do show IP interface brief. Yang pertama, IP yang mengarah ke router 1 sudah, yang mengarah ke router 4 sudah juga, dan loopback-nya kita miliki 0 sampai 4 sudah. Kemudian kita advertise loopback 1 sampai router EJRP 123 network. Kita mengadvertise interface yang mengarah ke router 1 dan interface yang mengarah ke router 4, dan loopback 0 kita masukkan ke dalam router EJRP atau dynamic routing protokol menggunakan EJRP 12 tik 2 0 tik 0 tik 0 7 network 24 tik 1 0 tik 0 tik 7. Kemudian network 2 tik 2 tik 2 tik 2 0 0 0. Nah, kemudian kita mengadvertise loopback 1 sampai loopback 4 ke dalam routing protokol RIP version 2, network 20 tik 10, network 20 titik 20, dan juga network 20 30, dan network titik 40. Nah, ketika kita memiliki routing protokol nomor beda, kita harus melakukan distribute atau mengkombin atau menggabungkan routing protokol yang lain. Jadi kita masukkan RIP, routing protokol RIP ke dalam EJRP. Berarti router EJRP 123 redistribute RIP menggunakan metrik 1 tik 1 tik 1 tik 1 tik 1.
kita lihat do show IP route. Lihat dulu yang lain do show IP route. Nah, di sini flagnya adalah EX, yang artinya itu adalah routing protokol lain selain EJRP, baik dari RIP, OSPF ataupun IS ataupun selainnya. Kemudian kita lanjut ke router 3, enable configure terminal interface yang mengarah ke router 1 0/0 no shutdown IP address 13.13.13.2 255 255 255 248. Kemudian interface 0/1 yang mengarah ke router 4 no shutdown IP address 34.34.34.1 255 255 255 248. Oh, ini kan titiknya. Kemudian kita masukkan interface loopback 0 IP address 3.3.3 255 255 255 255. Kita menggunakan /32 ataupun IP tunggal. Nah, di sini juga sama seperti router 2, kita memiliki 1 2 3 4. Kita memiliki 4 interface loopback di router 3. Dan nantinya kita juga ingin melakukan redistribute di router 3 karena memiliki routing protokol yang berbeda. Tapi di sini kita menggunakan OSPF. Kemudian interface loopback 1 IP address 30 30 30 10 255 255 255 255. Interface loopback 2 IP address 30 30 30 20 255 255 255 255. Interface loopback 3 IP address 30 30 30 30 255 255 255 255. Dan yang terakhir interface loopback 4 IP address 30 30 30 40 255 255 255 255. Kemudian setelah itu kita cek menggunakan perintah do show IP interface brief, yaitu kita mengecek bahwasanya apakah interface sudah memiliki IP-nya masing-masing. Interface yes, do show IP interface brief yang mengarah ke router 1 sudah ada, yang mengarah ke router 4 juga sudah ada. IP loopback 0 1 2 3 4. Oke, semua sudah lengkap. Nah, interface yang mengarah ke router 1 kita masukkan ke dalam EJRP. Interface yang mengarah ke router 4 juga EJRP, dan interface loopback 0 kita juga masukkan ke dalam EJRP. Dan selain itu loopback 1 sampai 4 kita masukkan ke dalam OSPF area 0. Router EJRP 1 2 3 network 13 13 13 2 0.0.0.7 karena itu adalah filter piece dari /28. Kemudian lanjut 34 34 34 34 1 0.0.0.7. Kemudian network 3 3 3 3 0 0 0 0 0. Kemudian kita melakukan router OSPF, masukkan interface loopback 1 sampai 4 ke dalam router dynamic routing OSPF. Router OSPF 1 router ID 1.1.1.1. kemudian network 30 30 30 10 0.0.0.0 single IP area 0. Kemudian tik 20, kemudian sama titik 30, kemudian titik 40. Nah, sebelum kita meredistribut, tentunya di router 1 2 4 5 itu tidak ada yang namanya IP 30 30 tik 10 sampai 40 karena kita belum melakukan yang namanya kolaborasi ataupun redistribut. Kita cek terus IP route.
Nah, di sini belum ada IP 3030 karena kita belum melakukan yang namanya redistribute. Kemudian ketika kita sudah melakukan redistribute router, kita masukkan router SPF ke dalam router HRP. Maksudnya kita meredistribute SPF ke HRP. Router HRP 123 redistribute router redistribute USPF 1 metrik 1.1.1.1.1.1. Oke, sudah, kita cek lagi di router 1 yang tadinya sebelum distribute tidak ada network 30. Kemudian kita cek lagi. Nah, kemudian ketika kita sudah meredistribute, kemudian muncul IP atau network 3030 sampai 303040. Kemudian kita lanjut ke router 4. Enable konfigurasi terminal interface yang mengarah ke router 2 E0/1 no shutdown IP address 24.2.2.255.255.255.248. Kemudian yang mengarah ke router 3 interface E0/0 no shutdown IP address 34.2.255.255.255.248. Kemudian interface yang mengarah ke router 5 yang ini, interface E0/2 now shutdown IP address 45.45.45.1.255.255.255.248. Kemudian kita tambahkan interface loopback-nya, interface loopback 0 IP address 4.4.4.4 255. Kemudian kita cek lagi do show IP interface brief, itu untuk mengecek bahwasannya interface sudah memiliki IP address sesuai topologi. Salah brief, kurang brief. Nah, 1, 2, dan 3, 4. Oke. Kemudian kita mengadvertise ke dalam router EJRP 123 network 34.34.34.2 0.0.0.7. Kemudian 24.24.24.2 kemudian 45.45.1 0.0.0.7. Itu adalah kapit dari /28 dan network 4.4.4.4 IP tunggal. Dan kita cek apakah IP ini semua sudah terdaftar di router 1, 2 maupun 3. Kita cek to show IP interface brief, to show IP root, Nah, jadi sudah ada 34, 45, 24, 24 maupun network 4. Nah, sudah lengkap di router 1. Kita cek di router 2 do show IP root. Sama di router 2 juga 4, 5 sudah ada, 35 sudah ada. Berapa tadi? 4 sudah ada. Dan kita cek di router 3 do show IP root. Sama, sudah ada juga 45 dan 24 dan 4. Oke, kemudian kita lanjut ke router 5. Kita mau naik ke router 5. Interface yang mengarah ke router 4. Interface E0/0 E0/0 no shutdown IP address berapa tadi? 45.45.2.255.255.248. Kemudian kita masukkan interface yang mengarah ke PCB E0/1 now shutdown IP address 92.1.255.255.252. Dan kita menggunakan, di sini juga kita mempunyai interface loopback 1 N0 1 2 3 4 5.
kita memiliki 5 interface loopback. Nantinya di router 5 kita menggunakan summary address default route untuk menghemat resource mungkin. Nah, interface loopback 0 IP address 5.5.255.255.255. Interface loopback 1 titik 10 dan 2 5.5 50. Sorry, I mistake. We show IP interface brief. Sorry, interface loopback 1 IP address 50.50.50 titik 10 255 255 255 255. Interface loopback 2 kita menggunakan 55 50 50 titik 20. Kemudian interface loopback 3 kita masukkan IP nya 50.30. Interface loopback 4 menjadi 40. Interface loopback 5 menjadi 50. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam router IGRP. Router IGRP interface E0/0. Ini interface yang ini yang mengarah ke atas, yang memiliki IP summary address salah belum. Pertama kita menggunakan masukkan dulu IP nya dalam IGRP AES123. Kemudian network 45.45.45 titik 2 255 0 0.0 7. Kemudian network 192 185 titik 1 0.0.0 3. Itu adalah wildcard dari /30. Network 50 titik 10 0.0.0.0. Kemudian 20 30 40 dan 50. Nah, do show. Nah, jika kita lihat di kita lihat di router 1 IP root. Nah, IP-nya adalah sangat banyak sekali. Nah, bagaimana cara kita mengsingkat ataupun mensummary IP 50.50 titik 10 sampai 50.50? Nah, caranya kita masuk router 5 lagi, masuk ke interface yang mengarah ke router 4, interface E0/0 IP summary address IGRP 123 0.0.0.0.0.0.0.0. Nah, titik 0 yang pertama ini adalah network, kemudian titik 0 yang kedua adalah subnet mask. Ketika kita enter, yang sebelumnya di router 1 banyak sekali IP 50, kemudian akan dijadikan default atau 0.0. Nah, sudah hilang, akan tapi diganti menjadi 0.0.0/0. Kemudian jika kita lihat di router 2 juga di show IP route. Nah, ini juga ada. Walaupun di tab routing 350 akan tapi kita bisa ping 50 titik 10. Nah, di sini berhasil karena kita sudah mensummary IP 50 ke dalam default route. Walaupun di tab routing kita tidak memiliki 50.10, bahkan IP 45 bahkan IP 55 IP 55 juga kita tidak memiliki IP 55. Akan tapi kita bisa ping karena kita sudah menggantikannya menjadi distribute summary address default route. Kemudian kita berikan IP untuk si PCA IP 192.1.2/30. Kemudian gateway nya 92.168.1.1. Checking. Ini kita juga menambahkan IP address di PCB 92.8
5.2/30, kemudian gateway-nya tadi 5/1. Nah, kemudian kita ini mengkonfigurasi IP autentikasi untuk gunanya untuk mengamankan link interface kita ketika nantinya ada yang sama atau seorang yang ingin mencoba untuk mencolokkan interface-nya ke router lain misalnya. Kemudian keychain-nya adalah keychain what? TRKJ 2024, dan key 1 key string adalah key stringnya IDN Pamijahan dan Pamijahan. Kemudian kita masuk ke interface router 4 yang mengarah ke router 5 ini E0/2. Kemudian interface E0/2 IP autentikasi mode EJRP 123 MD5 dan IP autentikasi keychain TRKJ, kemudian keychain TRKJ EJRP keychain Allah keychain EJRP 10. Ya Allah, what is this bro? Ya Allah, ya Allah. Keychain EJRP 123, keychain EJRP 123, kemudian nama keychainnya adalah TRKJ 2024. Nah, jika sudah, maka nanti Visual IP root. Nah, di sini kita tidak akan duping misalkan 50 dari 10. Nah, ini tidak akan bisa. Yang tadinya sebelumnya kita sudah mendapatkan default root atau summary address dari 50 titik 10 sampai 50. Tadinya kita sudah mendapatkan default rootnya atau 000 untuk bisa ping ke IP tersebut. Kemudian jika kita konfigurasikan autentikasi, maka kedua itu tersebut harus autentikasi atau passwordnya itu harus sama. Jadi kita harus tambahkan juga di router 5. Keychainnya harus sama dan keystringnya juga harus sama. Keychain adalah gemboknya atau kuncinya. Jadi keychain TRKJ 2024 key 1 keystring IDN Pamijahan dan interface yang mengarah ke router 4 E0/0 IP autentikasi mode EJRP 123 MD5, kemudian IP autentikasi keychain EJRP 123 TRKJ 2024. Ketika kita cek lagi di router 4 to show IP root, keychain. Nah, sebentar. Di sini kita TRKJ 2024 sama key-nya 1 keystring IDN Pamijahan TRKJ 2024, kemudian IP autentikasi mode JRP
IP autentikasi mode EJRP 123 MD5, kemudian IP autentikasi keychain EJRP 123 TRKJ 2024. Kita cek di router to show IP route. Nah, ini tidak dapat karena mungkin saya ada yang salah nih. Di sini saya ada yang salah. To show IP, to show run. Nah, di sini coba kita di sini keychainnya TRKJ 24 kisting ide pemijahan benar. Mungkin di interface nya maybe. Di interface nya nih. Interface 0/2. 0/2 IP SPF autentikasi mode EJRP 123 MD5 IP SPF autentikasi key EJRP TRKJ 2024. Benar ya. To show run kitchennya benar dan pemijahan TRKJ 2024. Mungkin di sininya nih interface, mungkin di interface nih IP authentication mode EJRP 123 MD5 IP authentication keychain EJRP 123 keychain EJRP 123 TRKJ 2024. Di sini N0/0 benar, apa yang salah ya? Kitchen EJRP mode EJRP MD5 IP authentication keychain EJRP 123 TRKJ 2024. Mungkin terlalu show IP route. Nah, kita tidak dapat IP yang salah ya, karena kita mungkin salah ya. Mungkin no keychain TRKJ 24 no key 1 no key string IDN pamijahan. Oke. To show IP route. Nah, taruh interface 0/2 4 no IP authentication mode EJRP 123 MD5 no IP authentication keychain EJRP 123 TRKJ 2024. Di sini juga no keychain TRKJ 2024 dan interface N0/0 no IP autentikasi mode EJRP 123 MD5 no IP authentication keychain EJRP 123 TRKJ 2024. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini lagi di IP route. Kemudian ada. Nah, ketika kita to show IP route, nah di sini kita dapat lagi ya. Mau kita ulang. Keychain TRKJ
TRKJ 2024 key 1 key string IDN, dan masukkan interface E0/2 IP authentication mode EJRP 123 MD5 IP USPE. Nah, IP authentication keychain EJRP 123 TRKJ 2024 TRKJ 2024. Oke, yang kita cek lagi show IP root tidak dapat ya. Nah, sini kita cek lagi keychain TRKJ 2024 key 1 key string IDN interface E0/0 IP authentication EJR mode EJRP 123 MD5 IP authentication keychain EJRP 123 TRKJ 2024. Nah, ini baru berhasil guys. Dan tadinya ketika kita mengkonfigurasi di router 4 autentikasi, nantinya di router 5 tidak akan menampilkan routing table atau router network yang sebelah sana, karena kita belum mengkonfigurasi autentikasi atau keamanan. Nah, kita cek sudah ini di show IP root lagi. Nah, di sini kita sudah dapat lagi, karena di router 5 kita tahu bahwasanya autentikasinya itu sama. Nah, kemudian kita di sini melakukan unequal load balancing di router 1. Kita akan kecilkan bandwidthnya atau delaynya. Nah, secara default kita mempunyai 2 jalur untuk menggapai tujuan yang ini, 444, 55 maupun 4545. Ada 2 jalur yang arah ke sana maupun yang arah ke bawah. Nah, kita menggunakan jalur yang mengarah ke bawah saja. Jadi interface yang mengarah ke samping kita kecilkan delaynya ataupun kita besarkan 10 menjadi 1000 ataupun, nah, yang tadinya ketika di atas di 4.4 menggunakan 2 jalur 13 dan 12 dan 55 juga, dan 45 juga menggunakan 2 jalur. Nah, kita lihat lagi di sini show IP root. Nah, dia sudah tidak menggunakan 2 jalur, 1 jalur. Nih sini dia menggunakan 1 jalur. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjadikan 2 jalur tersebut akan tapi akunnya berbeda? Caranya interface E0 terlebih dahulu di show IP EJRP topologi 4.4/32. Nah, di sini utamanya adalah ini 13 dan yang kedua 12. Nah, kemudian kita cara ininya adalah menggunakan variance. Jadi router EJRP 123 variance. Nah, bagaimana cara menghitung variance adalah jadi metrik 13/13/2 dibagi metrik 12/12/2. Jadi kita menghitung menggunakan kalkulator. Sebentar, kita menggunakan kalkulator terlebih dahulu. Nah, 435.200 dibagi 665.200 sama dengan salah 665.600 dibagi 435.200. Hasilnya adalah 2. Jadi kita menggunakan variance-nya adalah 2.
Jadi variance 2. Kita lihat lagi do show IP root. Nah, 4545 dia menggunakan dua jalur lagi, dan 44 juga dia menggunakan 2 jalur juga. Jadi kita lihat do show IP topologi bisa IP root 4.4.4.4. Nah, di sini yang membedakan hanya adalah traffic account, traffic share account. Ini adalah yang membedakan di sini. Yang pertama, jalur pertama dia lebih banyak karena dia jalur utama, dan yang kedua 197. Nah, ini yang dinamakan unequal load balancing. Yang membedakannya adalah traffic share accountnya. Nah, kemudian kita di router 2 hanya mengkonfigurasi interface yang mengarah ke router 1 dan ditambahkan delaynya 0 ses 0. Hanya saja kita delay hanya untuk ini materi saja 10 itu agak hanya saja seperti itu saja to show IP root. Nah, goalsnya adalah kita bisa ping ke semua network ya. Di router 1 bisa ping ke semua. Misalkan router 1 nih ping ke PCB 192.168.15.2. Nah, ini bisa. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2.